Halo teman, ketemu lagi dengan Dunia Pengetahuan 79. Aku akan memberikan informasi terkait gempa bumi teman. Gempa bumi merupakan sebuah bencana yang sungguh sangat menakutkan karena ketika terjadi gempa bumi, potensi korban jiwa sangatlah besar. Ternyata teman, berdasarkan data, gempa bumi yang merusak di Indonesia itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data, tren gempa bumi merusak di Indonesia dari tahun 1820 hingga 2019 menunjukkan adanya tren kenaikan kejadian gempa merusak. Kalau kita lihat dari tahun 1820 hingga 2019, trennya cenderung mengalami peningkatan dan trennya terlihat curam dari periode 1960 hingga 2019. Tentunya informasi ini sangat penting bagi kita teman, karena ternyata gempa bumi merusak yang terjadi di wilayah Indonesia atau berdampak di Indonesia dari waktu ke waktu mengalami kenaikan. Sedangkan berdasarkan data 12 tahun terakhir, terkait kejadian gempa yang terjadi di wilayah Indonesia dari tahun 2008 sampai 2020 juga menunjukkan tren kenaikan. Kalau kita lihat dari grafik ini, tahun 2018 dan 2019 merupakan periode tahun di mana kejadian gempa bumi banyak terjadi di wilayah Indonesia, yakni sebesar 11.588 kejadian di tahun 2019 dan 11.920 kejadian gempa di tahun 2018. Luar biasa teman, kejadian gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Kalau kita melihat data terkait magnitudo gempa bumi merusak selama 25 tahun terakhir, yaitu dari tahun 1995 hingga 2021, menunjukkan bahwa di Indonesia sudah 6 kali terjadi gempa dahsyat. Gempa dahsyat ini indikatornya adalah magnitudo berkepala 8 dan atau kepala 9. Sedangkan gempa besar telah terjadi 25 kali, di mana magnitudonya berkepala 7. Dan gempa kuat terjadi sebanyak 18 kali atau dengan magnitudo berkepala 6. Di sini hal yang menarik teman, bahwasannya gempa besar malah sering terjadi dibandingkan dengan gempa kuat. Di mana gempa besar dengan magnitudo berkepala 7 terjadi 25 kali, sedangkan gempa kuat malah lebih sedikit, yaitu 18 kali. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua bahwa wilayah Indonesia itu sangat rentan terhadap kejadian gempa besar dibandingkan dengan gempa kuat. Selanjutnya, kalau kita melihat data terkait dampak dari gempa bumi merusak selama 20 tahun terakhir, berdasarkan intensitasnya, ternyata selama periode tahun 1995 hingga 2021, gempa dengan skala 9 mmi itu terjadi sebanyak 4 kali. Gempa bumi dengan skala 9 mmi ini berarti memberikan dampak kerusakan yang berat, heavy damage, di mana sebagian besar dinding-dinding bangunan permanen roboh, struktur bangunan mengalami kerusakan berat, rel kereta api menjadi melengkung. Sedangkan gempa bumi dengan skala 8 mmi terjadi 9 kali dan skala 7 mmi 22 kali. Gempa bumi dengan skala 7 hingga 8 mmi ini tergolong gempa bumi sedang, di mana bisa menimbulkan kerusakan dalam skala sedang atau moderate damage, di mana banyak retakan terjadi pada dinding-dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah, sebagian plester dinding lepas, hampir sebagian besar genteng bergeser ke bawah atau jatuh,
dan struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang. Sedangkan gempa bumi dengan intensitas 6 mmi telah terjadi 17 kali selama periode 25 tahun terakhir. Skala 6 mmi merupakan skala yang menunjukkan kerusakan ringan atau slight damage, di mana bagian non-struktur bangunan mengalami kerusakan ringan seperti retak rambut pada dinding, genteng bergeser ke bawah, dan sebagian berjatuhan. Teman, selanjutnya ini merupakan peta distribusi kejadian gempa bumi selama periode 1900 hingga 2019. Dari peta ini mungkin teman-teman bisa melihat apakah lokasi di mana teman-teman tinggal juga pernah terjadi gempa bumi, mungkin bisa dilihat atau di cross check melalui peta ini. Kalau kita lihat ternyata selama periode tahun 1901 hingga 2017 ternyata gempa bumi dengan skala 7 atau gempa bumi besar telah terjadi sebanyak 150 kali. Dari peta ini tentunya kita bisa memahami atau mengetahui bahwa wilayah Indonesia memang sangat rentan terhadap kejadian gempa dengan kekuatan besar atau gempa bumi dengan magnitudo di atas 7 skala Richter. Selanjutnya ini adalah kejadian gempa selama periode tahun 2021, teman-teman. Berdasarkan rata-rata kejadian gempa tiap bulan menunjukkan selama periode Januari hingga Juli menunjukkan tren kenaikan, di mana di bulan Juli kejadian gempa paling banyak yaitu 1085 kejadian. Tentunya kejadian gempa dengan sebanyak itu tentunya juga menimbulkan kewaspadaan bagi kita untuk kita senantiasa waspada terhadap potensi kejadian gempa yang mungkin bisa saja terjadi di wilayah kita atau berdampak di wilayah kita. Di mana rata-rata kejadian gempa tiap bumi itu berkisar 300 hingga 400 kali kejadian. Oleh sebab itu, teman-teman, berdasarkan data ini, mari kita tingkatkan kewaspadaan mitigasi akan bencana gempa bumi ini, sehingga ketika gempa bumi ini terjadi, kita bisa meminimalisir dampak merugikan dari gempa bumi ini. Dan ingat, gempa bumi ini secara seismologi atau keilmuan seismologi belum dapat diprediksi. Namun demikian, dengan data time series kejadian gempa bumi ini bisa diprediksi, namun dengan pendekatan statistik, bukan berdasarkan pendekatan seismologi. Kalau kita melihat prediksi kejadian gempa berdasarkan keilmuan statistik, menunjukkan bahwa gempa bumi dari tahun 2020 hingga beberapa tahun ke depan memiliki tren semakin meningkat. Namun demikian, kembali lagi, ini adalah pendekatan secara ilmu statistik, bukan ilmu seismologi. Karena berdasarkan pendekatan ilmu seismologi, kejadian gempa belum dapat diprediksi. Namun yang terpenting adalah bagaimana saat ini kita senantiasa untuk waspada dan senantiasa bermitigasi terhadap kejadian gempa bumi. Jika teman-teman merasa kurang yakin ataupun teman-teman masih kurang pemahaman tentang gempa bumi, mungkin teman-teman bisa bertanya kepada BMKG setempat, meminta penjelasan, kemudian meminta daerah-daerah mana yang rawan akan potensi gempa bumi, termasuk di wilayah teman-teman semuanya. Demikian teman, informasi yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Informasi berkaitan tentang kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Indonesia. Data maupun informasi yang saya bagikan ini bersumber dari data atau informasi yang saya peroleh dari sosial media milik Bapak Dr. Daryono. Beliau adalah koordinator bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami
Selain itu juga saya ambilkan dari presentasi beliau dalam webinar 2021 tentang tren gempa bumi di Indonesia yang diselenggarakan oleh MyPark Indonesia. Demikian informasi yang saya bagikan rekan-rekan semuanya, teman-teman semua. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Senantiasa waspada dan senantiasa memperkaya pengetahuan sehingga kita bisa memilah informasi-informasi yang benar dan informasi-informasi yang salah. Demikian pula juga senantiasa bermitigasi terhadap potensi bencana, khususnya bencana gempa bumi dengan mengenali lingkungan, memahami gempa bumi, dan tentunya selalu mengupdate informasi gempa bumi maupun tsunami dari BMKG. Oke, sampai di sini dulu ya teman. Sampai jumpa di video berikutnya.